diharuskan untuk mempunyai wudhu atau bersuci, ya. Jangan sampai batal yang apa namanya, batalnya itu karena kentut. Kalau cuman bersentuhan selama tidak sengaja dan selama tidak menimbulkan syahwat, maka tidak apa-apa, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sepanjang perjalanan ibu bapak, karena perjalanan kita ini lumayan panjang, membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 6 dan 7 jam, ya. Maka sepanjang perjalanan ini ibu bapak dipersilakan bisa sambil lalu menggunakan waktu dan kesempatan ini beristirahat, mengumpulkan tenaga dan juga energi. Karena dalam pelaksanaan tawaf umroh ini ibu bapak itu betul-betul nanti terkuras tenaganya, ya. Kita belum lagi perjalanan, terus kemudian belum lagi harus tuntas dan selesai malam ini juga, ya. Maka dari itu salah satu waktu yang dapat kita pergunakan adalah perjalanan kita ini sambil lalu beristirahat, ya. Terus barangkali bapak ibu tidak bisa tidur umpamanya, maka dipersilakan untuk memperbanyak talbiyah serta zikir-zikir dan amalan-amalan lainnya. Karena dalam pelaksanaan ibadah haji atau umroh ada 3 unsur yang menjadi salah satu penentu, ya. Wala rafatha wala fusuqah wala jidalah. Jangan kita berkata fasik, jangan kita berbuat fasik, jangan kita menyakiti orang lain, ngomongin orang lain sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak baik, yang menggunjing. Dan jangan sampai kita berbuat hal-hal yang bisa mengurangi nilai pahala ibadah umroh kita, ya. Dalam perjalanan ibadah umroh ini ibu bapak adalah merupakan salah satu harapan kita, menjadi salah satu bekal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bukan termasuk dari orang yang bangkrut, ya. Bangkrut bukan artian dalam harta, ya. Bangkrut dalam artian bukan soal jabatan, tetapi bangkrut segala amal dan kebaikan kita itu dikasih kepada orang-orang yang disalahkan kepada kita, yang telah berbuat salah kepada orang tersebut, ya. Jangan, ya, seperti itu, ya. Mungkin ada hal-hal yang bisa menyakiti orang lain, pernah menyinggung orang lain, atau pernah menyindir orang lain, maka salah satu nanti amal kita itu dikasih kepada orang tersebut. Maka naudzubillah, dalam pelaksanaan ibadah umroh kita ini adalah merupakan salah satu harapan, mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan ini adalah merupakan salah satu penunjang dari segala amal ibadah kita, baik yang kita laksanakan di kota Madinah ataupun di tanah air tercinta. Sekali lagi, mudah-mudahan kita bukan termasuk dari golongan orang-orang yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan termasuk dari golongan orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dari itu kita berlomba-lomba ibu bapak untuk memupuk segala amal dan perbuatan kita untuk mendapat ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebisa mungkin, sebanyak mungkin kita senantiasa untuk meningkatkan kualitas ibadah kita dan kehidupan kita, agar suatu saat nanti segala apa yang kita perbuat, kebaikan kita menjadi salah satu pengantar kemudahan dalam jawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, itu saja yang perlu saya sampaikan. Dipersilakan untuk memperbanyak talbiyah masing-masing, atau barangkali ingin beristirahat dipersilakan. Dan nanti insya Allah Bapak Ibu, sekali lagi ada yang lupa mengenai sholat maghrib dan isyanya, insya Allah nanti di Masjidil Haram di kota Mekah. Bukan kita laksanakan maghrib isyanya di rest area atau di tempat istirahat, karena nanti insya Allah kita akan berhenti di salah satu tempat, jadi salah satu tempat untuk beristirahat, ya. Itu saja Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.